Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para thalabatul ilmi sekalian yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah pada hari ini kita masuk pada tahun baru ya. Dan memang senantiasa pada awal tahun kita adakan daurah lugh. Maka sejatinya bagi yang melanjutkan pendidikannya di ma'had kita di Nurul Ilmi, maka akan memiliki maharah al-lughawiyah, maka akan memiliki kemahiran di dalam berbahasa Arab. Kelas 7, kelas 8, nanti kelas 9, nanti juga kelas 10, 11, 12, semua seperti itu. Maka Anda harapkan yang sudah merasakan atau yang sudah melewati daurah pada tahun kemarin dan tahun sebelumnya ini lebih memberikan contoh pada adik-adik kelas. Karena tentunya kebaikan yang kita inginkan adalah untuk antum semua ya. Kemahiran juga kita harapkan untuk antum semua, bukan untuk ma'had, itu untuk antum semua. Antum belajar, antum juga yang akan menikmati hasil. Baik, para thalabatul ilmi yang semoga Allah muliakan, pada kesempatan kali ini Ana akan menyampaikan beberapa nasihat para ulama tentang pentingnya bahasa Arab. Bahwa yang pertama, bahwa bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan bahasa Sunnah. Maka seseorang dia tidak akan bisa baca Al-Quran, apalagi dia bisa memahami kandungannya, kecuali dia belajar bahasa Arab. Maka di dalam bahasa Arab itu antara pengucapan qaf dengan kaf itu berbeda arti. Dan antum akan menemukan setiap huruf pasti ada perbedaan makna. Dan ini tentunya bisa dirasakan hanya orang yang belajar bahasa Arab. Kemudian yang kedua yang selanjutnya adalah karena Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah bagian dari agama kita. Bagian dari agama kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Sebagaimana Allah mengatakan apa? Bilisani Arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Jadi bahasa yang paling jelas di atas muka bumi ini adalah bahasa Arab. Bahasa yang paling fusha, yang mudah dimengerti, yang mudah dipelajari adalah bahasa Arab. Dan karena ini merupakan bagian dari agama kita, maka di dalam ilmu usul fikih, kaidah usul dikatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajib,
apa-apa saja yang tidak bisa menyempurnakan kewajiban kecuali dengan hal itu, maka hal ini menjadi wajib. Mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah wajib. Maka segala cara, segala langkah yang bisa memahamkan kita untuk faham terhadap Al-Quran dan hadis dengan bahasa Arab, maka mempelajari bahasa Arab itu hukumnya wajib. Maka para ulama mengatakan bahwa hukum belajar bahasa Arab adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Hukum belajar bahasa Arab adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Artinya kita semua beragama Islam dan kita harus paham terhadap agama kita. Maka ketika seseorang misalnya dia itu bersyahadat, apa artinya syahadat? Persaksian, dia bersaksi. Tidak mungkin seseorang bersaksi terhadap apa yang dia tidak mengerti, terhadap apa yang dia persaksikan. Contoh dia ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa artinya? Nggak tahu. Makanya bisa saja dia mengatakan syahadat seperti itu, tapi dia beribadah ke kuburan. Tapi dia mempercayai adanya yang memberikan rezeki selain Allah, seperti jimat, hari siang. Ya, ada di sebagian orang itu ada meyakini hari baik dan hari siang, atau ada nomor siang. Ada nomor baik, ada nomor siang. Seharusnya orang yang paham terhadap kalimat syahadat, dia itu tidak akan pernah percaya kepada hari siang, karena yang mengatur dia adalah Allah. Kalau orang sudah mengaku mentauhidkan Allah, dia akan menjadikan Allah segala-galanya. Tapi karena dampak tidak paham terhadap syahadat yang dia ucapkan, artinya ya dia bersyahadat, tapi dia juga melakukan kesyirikan. Bahkan kalimat syahadat ini dipakai untuk ritual kesyirikannya. Ya, bahkan dipakai untuk zikir-zikir kesyirikan. Nah, ini berarti akan menunjukkan bahwa dirinya apa? Tidak paham terhadap bahasa. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau pernah mengatakan, "Ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum wa ta'allamul fara'id fa innaha min dinikum." Umar bin Khattab mengatakan, "Ta'allamul arabiyyah." Belajar oleh kalian bahasa Arab. Pelajari oleh kalian bahasa Arab. Fa innaha min dinikum, karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Dan ini adalah sumber hidayah kita. Nanti maka disebutkan bahwa di antara sebab seseorang itu sesat, adalah karena dia apa? Bodoh terhadap bahasa. Ya. Sebentar. Contoh, ada yang mengatakan begini, boleh katanya bagi laki-laki itu nikah sampai 9 wanita. Dia berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna." Kemudian wa thulatha wa ruba.
Jadi berapa? Masna. Kemudian sisa lagi. Wasulata, waruba. Masna, sulasa, ini 3 kan? Sisanya 3. Masna 2, sisanya 3. Sulasa, kemudian ruba berarti berapa? 9. Tuh katanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Kalau dijumlahkan berapa? 9. Maka orang-orang yang mengatakan juga yang sholat itu tidak wajib, dia berdalil dengan firman Allah juga, fawailun lil musallin. Ya. Kata Allah, celaka bagi orang-orang yang sholat. Berarti ngapain sholat? Yang sholat itu celaka. Allah mengancam bagi orang-orang yang sholat celaka. Itu bedanya gimana? Nah, itu. Kemudian ada juga yang mengatakan innal muharram minal khinzir innama huwal lahm amma syahmu fa halal. Di Al-Qur'an innama harrama lahma duna syahm. Walau arafa anna lahma yutlaqu ala syahm bi khilafi sahm fala yutlaqu ala lahm lama qala ma qala. Ya. Juga dikatakan, ada yang mengatakan sesungguhnya yang haram dari babi itu adalah dagingnya. Adapun lemaknya halal. Karena daging dan lemak itu berbeda. Karena di dalam Al-Quran Allah hanya mengharamkan daging. Adapun lemaknya tidak. Ini kalau dia tahu di dalam bahasa Arab bahwa daging itu termasuk di dalamnya lemak, maka sudah tidak akan ada perdebatan dan dia juga tidak akan mengatakan apa yang dia katakan. Berarti belajar bahasa Arab itu bukan hanya sekedar untuk bisa baca Al-Quran, tapi juga untuk memahami agama kita. Dan yang selanjutnya, kita itu tidak dibodoh-bodohi. Ada sekarang itu dukun yang dia itu bisa berbahasa semut, tapi bahasa semut dengan bahasa dia ngobrol dengan kuburan, atau dia menceritakan tentang Imam Ghazali, itu sama bahasanya sih. Bahasanya masa bahasa semut dengan bahasa dia berbicara dengan kuburan. Kemudian dia sedang menceritakan Imam Al-Ghazali, semua bahasa sama. Nah, ini mah apa namanya? Ya memang bodoh. Tapi yang lebih anehnya, ada saja yang mengikutinya. Dan memang tidak aneh sebenarnya. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, ketika ada orang yang sesat, ketika ada orang yang menyimpang, itu semuanya pasti ada pengikutnya. Ya. Setiap kesesatan pasti ada pengikutnya. Nah, itu yang jadi masalah. Kemudian yang selanjutnya, para talabatul ilmi yang semoga Allah muliakan, wa kataba Umar ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab pernah memberikan surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Amma ba'du fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah wa alimul Qur'an fa innahu arabi
wa fi tawjihihi Umar hadza amran. Al-awwal ad-da'wah ila fiqhil arabiyyah wa tsaniyah ad-da'wah ila fiqh syariah. Umar bin Khattab pernah membuat surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, amma ba'du fatafaqahu fi sunnah. Kalian harus faqih, harus paham terhadap sunnah, artinya hadis. Wa tafaqahu fil arabiyyah, dan kalian harus paham, harus faqih terhadap bahasa Arab. Nah, ini bahasa Arab ini tidak bisa dipisahkan dari agama kita. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kata orang Sunda mah, jangan sampai kita itu apa? Seperti monyet ngagulung kalapa. Tahu monyet ngagulung kalapa? Monyet itu nggak bisa buka kelapa. Dia tahunya kelapa itu apa? Benda keras, nggak ada manfaatnya, maka dia tidak bisa memanfaatkannya. Tapi kalau sudah dibuka, wah, bisa diminum airnya dan juga bisa dimakan kelapanya. Apalagi kelapanya kelapa muda. Ya, jangan sampai kita tahu Al-Quran tapi nggak tahu isinya, nggak tahu maksudnya. Bahkan orang-orang sekarang banyak yang sesat, padahal dia baca Al-Quran. Jadi bisa baca Al-Quran saja itu bukan modal dapat hidayah, tapi paham isinya, paham kandungannya. Orang-orang Khawarij, mereka itu hafal Al-Quran, paham juga dan hafal juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu, mereka hafal. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bacaan Al-Quran la yujawizu hanajirahum. Bacaan Al-Quran mereka tidak sampai apa? Kecuali sampai tenggorokan mereka. Hum yamruquna minad-din kama yamruqu sahmu minal ramiyah. Mereka itu keluar melesat dari busur, anak panahnya dan dari busurnya menembus kepada buruan sasaran, melesat jauh. Sasaran ini panah melesat turun. Tidak ada akhtarnya. Maka ketika Ibnu Mulzam membunuh siapa? Ibnu Mulzam membunuh siapa? Ali. Ya. Dia mengatakan apa? Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Itu sambil baca Al-Quran. Kalimat. Ya. Nah, ini. Maka maksud dari perkataan Umar adalah ad-da'wah ila fiqhil arabiyyah. Dia mengajak kepada agar kita itu faham bahasa Arab. Ad-da'wah ila fiqh syariah, yang kedua adalah mengajak untuk agar kita itu paham terhadap agama. Kemudian wa bayyana Syekhul Islam sabab qaul Umar. Syekhul Islam mengatakan tentang sebab Umar mengatakan demikian. Tafaqahu fi sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah. Haitsu qala li anna ad-dina fihi fiqhul aqwal wa a'mal. Fa fiqhul arabiyyah huwa at-thariq ila fiqhil aqwal wa fiqhus syariah huwa at-thariq ila fiqhil a'mal. Beliau mengatakan karena agama ini ya, kita harus faham terhadap apa yang diucapkan dan apa yang diamalkan. Fiqhul Arabiyyah, faham, mahir dalam bahasa Arab itu adalah cara untuk bisa paham di dalam berbicara. Wa fiqhus syariah, adapun faham kepada agama, huwa thariq ila fiqhil a'mal. Ini adalah jalan untuk paham terhadap peribadahan. Mau paham agama, jalannya adalah bahasa. Mau ibadah dengan benar, paham
Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ma kuntu adri ma ma'na fatiris samawati wal ard hatta sami'tu imra'atan minal arab taqul ana fatartuhu ay ibtada'tu." Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa ma kuntu adri ma ma'na fatiris samawati wal ard. Sebelumnya aku tidak mengetahui, tidak paham arti fatiris samawati wal ard, sampai aku pernah mendengar seorang wanita yang mengatakan ana fatartu, aku yang telah diciptakan olehnya. Ayat ini berkata aku yang telah memulainya. Iya. Kemudian bahasa Arab ini adalah bahasa syariat. Artinya bahasa Arab ini adalah bahasa yang khusus dan bahasa yang ikut dijaga oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an. Bagaimana ayatnya tentang menjaga Al-Qur'an? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adzikra yaitu Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidun, dan kami juga yang akan menjaganya. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an. Berarti bahasa Arab ini adalah bahasa yang akan senantiasa dijaga oleh Allah. Artinya begini, kita mau menjadi bagian orang-orang yang menjaga Al-Quran atau tidak? Mau menjadi bagian, silahkan. Tidak mau menjadi bagian pun ada orang-orang yang ingin menjaga atau ingin menjadi bagian daripada penjaga Al-Quran. Ya, kita tidak mau menjadi ustaz, tidak mau menjadi ulama, tidak mau menjadi seorang alim pun, tetap orang yang selain kita ada yang bertanggung jawab. Intinya pertanyaannya, kita mau nggak menjadi bagian yang menjaga kalamullah. Kemudian bahasa Arab ini adalah bahasa yang memang semua orang mempelajarinya. Bahkan Imam Bukhari itu bukan orang Arab, dia orang Bukhara, dia orang Azam. Bahkan orang-orang Arab pun belajar bahasa Arab. Orang-orang Arab pun belajar bahasa Arab, ya. Maka Imam Syafi'i juga bukan orang Arab, ya. Tapi orang Azam, orang asing yang belajar bahasa Arab. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, la as'alu an mas'alatin min masailil fiqh min masailil fiqh illa ajabtu anha min qawaidin nahwi. Imam Syafi'i mengatakan, aku ketika ada yang bertanya kepada tentang masalah dari masalah fikih, kecuali aku menjawabnya dari kaidah nahwu, dari kaidah nahwu. Karena kalau dalam bahasa Arab itu ada kaidah nahwu. Ketika dia rafa, maka dia fa'il. Kalau ketika dia nasab berarti maf'ulun bih. Siapa yang menjadi fa'il? Siapa yang menjadi maf'ul? Ya, maka di dalam bahasa Arab itu unik sebenarnya, unik. Tidak seperti bahasa Indonesia, berbeda. Maka ketika menerjemahkan bahasa Arab, jangan kita langsung teks dari itu, tapi pindahkan dulu ke bahasa Indonesia yang enaknya seperti apa.
Selanjutnya, anna i'tiyadu takallum bil lughatil arabiyyah yu'athiru fil aqli wal khuluqi wad dini. Yang selanjutnya, orang yang membiasakan berbicara dengan bahasa Arab ini akan memberikan asar, pengaruh kepada akal, pada otak, kemudian wal khuluq, pada akhlak dan pada agama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan, "I'lam anna i'tiyadul lughah yu'athir fil aqli wal khuluqi wad din ta'thiran qawiyyan bayyinan wa yu'athir aidan fi musyabahati sadri hadhihi al-ummah min as-sahabah wat tabi'in wa musyabahatuhum tazidul aqli wad din wal khuluq." Kok bisa seperti itu? Ya, Syekhul Islam mengatakan, sesungguhnya ketahuilah oleh kalian, membiasakan berbicara bahasa Arab ini akan memberikan dampak yang positif kepada akal, kemudian kepada akhlak dan kepada agama. Akan memberikan pengaruh yang sangat kuat. Ya, yu'athir aidan fi musyabahati sadri hadhil ummah. Ini akan memberikan faidah atau bekas atau pengaruh, diantaranya adalah sama sebagaimana para pendahulunya salafus saleh yang mereka membiasakan berbicara dengan bahasa Arab, diantaranya sahabat dan tabi'in. Wa musyabahatuhum, dan ketika mereka sama kebiasaannya seperti para salafus saleh, ini akan menambah kekuatan kecerdasan akal, kemudian kuat di dalam beragama dan bagus di dalam berakhlak. Kita akan menjadi tahu dan akan menjadi terbiasa ketika ada orang yang melakukan kesesatan, ngomong asal-asalan, ini tahu salah. Dan ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang belajar bahasa Arab. Ya, Hasannya, Hasannya gimana? Dari awal minum terus. Nah, syarat untuk menjadi mujtahid juga adalah bisa bahasa Arab. Tidak mungkin orang dikatakan mujtahid, orang yang sibuk berkecimpung di dalam agama, dia tidak paham terhadap bahasa Arab. Baik, ini aja cukup. Ini poin-poin penting. Masih banyak ya. Baik, karena memberikan perhatian khusus di dalam masalah ini. Nanti di ujung ini kita ada penilaiannya, ada klasifikasinya.